Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Lutfi Islam, mahasiswa Akhlak Tasawuf Fakultas Usuluddin di Universitas Islam Zainul Hasan Tinggo. Saya akan sedikit memaparkan tentang tasawuf di era modern. Jadi di era modern ini tasawuf sangat berperan penting. Bahkan tasawuf di zaman sekarang ini bisa dijadikan jalan untuk meluruskan niat, bisa dapat digunakan untuk membimbing kita yang awalnya kita mengerjakan sesuatu bukan karena Allah, tapi kalau kita mempelajari tasawuf dengan benar-benar, maka nanti kita akan sesuai jalan dengan apa yang Allah tuntun dari kitab Al-Quran dan Sunnah Nabi. Jadi tasawuf ini, apalagi di zaman modern ini sangat penting bagi semua orang yang notabene beragama Islam. Jadi tasawuf itu menjadi ruh terhadap orang beribadah ataupun orang bekerja. Jika dia di hatinya tanpa ada rasa tasawuf, ada ilmu tasawuf, maka di situ dia akan sulit melakukan sesuatu bukan karena Allah, menjalankan sesuatu bukan karena Allah. Tapi kalau dirinya di dalam hatinya ditanamkan benar-benar tentang ilmu tasawuf, maka di situ insya Allah akan berjalan sesuai dengan alurnya seperti itu. Terus ada sedikit masalah saya akan menjelaskan sedikit hal yang terjadi di desa saya, yakni di desa Ketop Fence ini di Pajarakan. Sini ada, di situ bahkan bukan hanya ada, tapi mayoritas orang di situ menganggap bahwa ibadah itu, bahkan sholat atau yang lainnya itu bukan hanya sebagai ibadah, tapi cuma sebagai penghilang kewajiban atau penggugur kewajiban. Jadi mereka itu sangat meremehkan sholat. Jadi mereka sholat di akhir waktu, mereka kadang tidak sholat, mereka kadang kodok. Jadi mereka anggap ibadah itu biasa-biasa saja. Sedangkan pentingnya ibadah sholat itu bahkan sudah tertera di Al-Quran kayak gitu. Jadi mereka menganggap bahwa sholat itu bukan ibadah yang pokok, tapi mereka menganggap ibadah sholat itu hanya sebatas ibadah kewajiban seperti itu. Nah, ini ada kaitannya dengan pembahasan tasawuf yang bab awal. Yakni bab awal dalam tasawuf itu biasanya dijelaskan tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan. Jadi di situ yang pertama tentang Islam. Jadi kalau di hatinya tertanam jiwa Islami, jiwa Islamisasi, di situ akan tertanam akan mentaati apa yang ada di agama Islam tersebut. Yang kedua adalah iman. Jika hatinya orang tersebut dilandasi dengan iman yang cukup, dengan iman yang sangat baik, seperti halnya imannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, insya Allah ibadahnya orang tersebut tidak akan santai. Jadi ibadahnya itu akan sangat diperhatikan dan sangat dipedulikan gitu. Jadi bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tapi di situ nanti pentingnya iman di situ bisa menuju jalan keistiqomahan seperti itu. Yang ketiga, yang pertama kan Islam, yang kedua iman, yang ketiga ini ihsan. Ihsan ini beribadah seakan-akan Allah melihat kita. Jika kita tidak melihat Allah, seakan-akan Allah melihat kita seperti itu. Seperti dalam hadis sudah jelas yang sering kita dengarkan, hadisnya Nabi itu, kalau saya beribadah itu harus seakan-akan melihat Allah. Tapi kalau saya tidak melihat Allah, seakan-akan Allah melihat saya. Allahu yarani, seperti itu. Jadi kalau kita sudah merasa muraqabah atau muqarrabah, merasa selalu diawasi oleh Allah, maka itu insya Allah kita ibadahnya akan istiqomah, ibadahnya akan khusyuk, itu dan tawadhu seperti itu. Jadi dengan tiga pilar tersebut, Islam, iman dan ihsan, yang kita tanamkan dalam hati, jika kita tanamkan dalam pikiran, nanti kita akan istiqomah terhadap ibadah tersebut. Seperti itu.
mungkin ini dari saya, permasalahan di masyarakat di desa saya seperti itu, menurut perspektif ilmu tasawuf atau akhlak tasawuf seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.